Selamat berjumpa kembali rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Kali ini saya akan memberikan sebuah aplikasi perpustakaan, yaitu aplikasi administrasi buku siswa. Hal ini saya berikan agar rekan-rekan kepala perpustakaan dan kepala sekolah lebih siap dengan pengadministrasian buku siswa yang ada di sekolah. Aplikasi ini akan mendata jumlah buku yang sudah diadakan oleh pihak sekolah, sehingga jika suatu waktu diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, pihak sekolah sudah siap dengan administrasinya. Untuk itu, mari kita ikuti cara penggunaan aplikasinya. Ini adalah tampilan menu utama aplikasi buku siswa. Pada halaman menu ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu bagian database umum. Bagian kedua database kelas 7. Dan bagian ketiga database kelas 8. Dan bagian keempat database kelas 9. Pada database umum, kita dapat menginput data sekolah. Data sekolah kita bisa input pada halaman ini, yaitu nama sekolah, alamat sekolah, unit kerja. Unit kerja di sini adalah perpustakaan suatu sekolah. Tahun pelajaran, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, petugas perpustakaan, dan NIP petugas perpustakaan. Kemudian, menu lain yang ada pada database umum ini akan kita pergunakan pada terakhir kali, yaitu surat pernyataan kehilangan. Kadang-kadang buku siswa yang kita pinjamkan kepada siswa bisa saja ada yang hilang, sehingga kita memerlukan suatu surat pernyataan kehilangan dari seorang siswa. Seperti ini contohnya surat pernyataannya. Nanti surat pernyataan ini dibuat oleh siswa, nama, kelas, kemudian judul buku yang mungkin dihilangkan oleh siswa, sehingga siswa menandatangani di sini dan diketahui oleh kepala perpustakaan, sehingga waktu diperiksa memang benar bahwa buku itu adalah dihilangkan oleh siswa. Pada bagian kedua, ketiga, dan keempat, ini adalah database yang berhubungan dengan data siswa, sehingga isi di dalamnya kurang lebih adalah sama. Untuk itu, pada kali ini saya akan memberi contoh khusus untuk satu tingkat saja, yaitu kelas 7. Pada database kelas 7 ada terbagi menjadi data kelas, katalog kelas 7, peminjaman kelas 7, bukti pinjam kelas 7, rekap buku kelas 7, dan pengembalian buku kelas 7. Mari kita mulai dengan data kelas 7. Pada menu data kelas 7, kita akan menginput data nama-nama siswa kelas 7 dari kelas 7A sampai dengan kelas 7 berikutnya. Di sini kita akan menginput bisa dengan jumlah siswa lebih dari 300 orang. Saya sudah menyiapkan, kita bisa menginput siswa sejumlah 300 orang. Kemudian pada katalog kelas 7, sini ada katalog kelas 7. Pada menu katalog kelas 7 ini kita akan menginput kode buku. Yang
pertama contoh buku agama Islam, buku agama Katolik, buku agama Kristen, buku agama Hindu, buku agama Buddha, buku bahasa Indonesia, dan seterusnya. Pada buku-buku ini akan diberi kode sesuai dengan mata pelajarannya. Di sini saya hanya memberi contoh, misalnya agama Islam, saya beri contoh agama Islam kelas 7. Misalnya di sini saya kasih hadis 7. Agama Islam kelas 7. Lalu agama Kristen kelas 7, agama Katolik kelas 7. Saya mungkin memberi juga ada tandanya akad 7, artinya agama Katolik kelas 7. Lalu agama Kristen kelas 7, saya memberi kode dengan akris 7. Agama Kristen kelas 7, agama Hindu, agama Buddha. Di sini untuk kode-kode buku ini silahkan sekolah masing-masing menentukan kode sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita kembali ke menu, kita akan melihat pada peminjaman buku kelas 7. Nah, di sini kita akan menginput data siswa yang meminjam buku kelas 7. Yang pertama akan menginput nomor induk, kemudian nama siswa, kemudian kode buku yang dipinjam. Misalnya kalau siswa meminjam buku agama, silakan kalau siswanya seperti ini, Andrian Richardson adalah Agis 7. Berarti siswa ini beragama Islam. Kalau yang berikutnya Abdal Setiawan, misalnya dia meminjam dengan kode akad 7, berarti siswa ini beragama Katolik. Kemudian ada Ahin, agama Hindu. Berikutnya pada pelajaran bahasa Indonesia bisa dikasih kode di bawahnya semua. Kalau memang kodenya bahasa Indonesia silakan BIN 7. Di sini matematika juga MTK 7 semester 1. Matematika 1 BIN 7 semester 1, MTK 7 semester 1, maaf. Lalu keduanya MTK 7 semester 2. Kemudian bahasa Inggrisnya BIN 7, IPA 7 semester 1 karena IPA ini ada 2 semester. Lalu IPS 7, PKN 7, Seni Budaya SPD 7, kemudian PJOK 7 dan Prakarya 7 semester 1, ada Prakarya 7 semester 2. Kemudian yang terakhir adalah tanggal pengembalian buku. Jadi setelah buku dipinjam, kita akan memberi batas waktu kapan siswa harus mengembalikan buku, tentunya pada akhir tahun pelajaran. Jadi intinya adalah setiap siswa meminjam buku, kita menulis kode buku apa yang dipinjam oleh siswa tersebut. Berikutnya bukti pinjam. Jadi setelah siswa meminjam buku, kita perlu mencetakkan bukti bahwa siswa itu meminjam buku-buku apa saja yang tadi telah kita input pada data peminjaman ini. Pada data peminjaman ini tadi, contoh siswa yang bernama Adrian Richardson ini, dia telah meminjam semua buku yang ada. Jadi, kalau semua buku yang ada itu berjumlah 13 buah. Jadi Adrian ini meminjam semua buku. Maka kita akan membuat pada bukti peminjaman ini, misalnya Adrian itu siswa yang bernomor 1, kita input data kelas 7. Siswa yang pertama kita input di warna hijau, maka akan keluar kode nama siswa Adrian Richardson, nomor induknya ini, kelasnya ini. Kemudian kode buku yang dipinjamnya adalah ini sampai dengan Prakarya 7 semester 2, dan nama bukunya akan terisi sendiri dan tanggal yang harus dikembalikan. Ini akan dicetak dan ditandatangani oleh kepala perpustakaan dan diketahui oleh kepala sekolah, sehingga kita punya bukti bahwa nama-nama buku ini yang dipinjam oleh siswa yang bersangkutan. Jika kita ingin mencetak siswa yang berikutnya, kita boleh mengganti namanya menjadi siswa nomor 2
mahasiswa nomor 2 tadi bernama Abdul Setiawan yang dipinjam buku agama Katolik ini dan bahasa Indonesia, dan seterusnya dia juga meminjam 13 buku. Selanjutnya kita setelah buku dipinjam, maka kita dapat merekap buku-buku yang telah dipinjam itu. Di sini kita akan melihat bahwa buku agama Islam dan budi pekerti itu berjumlah 180 dan dipinjam baru 1 orang. Dari data yang tadi kita melihat bahwa di data peminjaman itu, data peminjaman kelas 7 ini tadi, bahwa yang pinjam buku siswa Agis agama Islam baru 1 orang, sehingga baru 1 orang yang merekap. Sehingga buku yang dianggap yang agama Islam yang dipinjam itu baru 1 orang, pinjam 1 orang, sehingga jumlah stok akhirnya masih 179. Sedangkan untuk agama Kristen kita di jumlahnya tadi, di jumlah pada katalog buku ini, kita lihat di katalog buku kelas 7 ini, agama Kristen itu jumlahnya hanya 3. Ini sengaja saya isi 3. Kenapa saya isi 3? Supaya saya akan melihat di sini ada pada rekap buku ini ada agama Kristen itu 3 dan jumlahnya sisa 3, maka di sini keterangannya merah. Kenapa merah? Karena di sini berarti buku itu stoknya sudah menipis, sehingga pihak sekolah sudah bisa melihat bahwa buku ini sudah bisa diadakan kembali. Jadi secara otomatis misalnya pada agama Islam ini 180 misalnya saya bikin jadi 3, nanti otomatis juga akan berwarna pada katalog buku ini. Misalnya ini agama Islam, di sini saya bikin 100, tapi saya bikin misalnya 3 saja, sehingga kita melihat di rekap buku ini. Maaf, ini agama Islam. Saya lihat kembali, ini agama Islam kelas data kelas 7. Kita ulang. Ini 2000 ini juga 0, misalnya ini ada beberapa tahun 0, misalnya di sini juga 0, tahun 2021 juga 0, kita tidak adakan, jadi jumlah bukunya 3, sehingga kita bisa melihat rekap bukunya dia adalah sisa 2. Kalau dipinjam 1 tadi, maka secara otomatis di sini akan berwarna merah. Itu artinya bahwa stok buku ini sudah kurang, sehingga pihak sekolah sudah bisa untuk pengadaan bukunya. Selanjutnya kita masuk pada menu pengembalian. Pada menu pengembalian kita akan menulis sama dengan pada waktu kita menginput jumlah pinjaman, kita akan mengetikkan kode buku pada di bawah nama-nama mata pelajaran. Misalnya kalau siswa Adrian Richardson dia ada mengembalikan buku agama, kita ketikkan kodenya, bahasa Indonesianya dikembalikan, matematikanya dikembalikan, matematika semester 1, tapi matematika semester 2 tidak dikembalikan, kita beri tanda strip gini. Kalau diberi tanda strip, maka secara otomatis kolom tersebut atau sel tersebut akan ditandai dengan warna merah. Misalnya di sini juga dia tidak mengembalikan buku bahasa Inggris, kita beri tanda strip, maka kolom tersebut akan berwarna merah, sehingga pada jumlah akhir buku yang tidak dikembalikan dari siswa yang bernama Richardson ini, Adrian Richardson ini adalah 2 buah buku. Dari mana kita tahu ada 2 buku yang tidak dikembalikan? Karena ada 2 kolom yang merah daripada Richardson ini, sehingga secara otomatis aplikasi ini akan menjumlahkan berapa buah buku yang tidak dikembalikan. Dan jika buku ini tidak dikembalikan karena kehilangan, hingga
nanti kita membuat surat pernyataan kehilangan dan judul bukunya akan dimasukkan ke kolom buku di sini. Selanjutnya untuk kelas 7 sudah selesai, dan data kelas 8 dan kelas 9 sama saja cara menginputnya. Ini contohnya yang data siswa kelas 8, ini katalog kelas 8, mata pelajarannya juga sama, bedanya hanya kelasnya saja. Dan ini adalah peminjamannya, data peminjamannya sama. Ini data buktinya, bukti peminjamannya juga. Kalau ada misalnya kita kasih cetak siswa nomor 1 namanya Adrian Tangga, yang dipinjam ini ada 13 buku, maka akan terdata, tinggal dicetak dengan bakal kembali tanda tangan tugas sehingga kita punya ilustrasi atau data lengkap dari perpustakaan ini sampai data pengembalian. Demikian juga untuk kelas 9. Bedanya di kelas 9 ini katalog bukunya dia tidak berjumlah 13, tapi dia hanya berjumlah 12 karena di sini matematikanya hanya satu step, kelas 9. Dan untuk bukti pinjam juga sama, di sini dia hanya berjumlah 12. Misalnya kita kalau kasih data siswa yang pertama kelas 9 Agustina Dara misalnya, ini buku-buku yang dipinjam adalah ada 12 buah, sama saja kalau kita input. Demikian tutorial cara penggunaan aplikasi buku siswa yang telah saya buat. Semoga rekan-rekan dapat menggunakannya dengan baik sehingga pengilustrasian buku perpustakaan kita jauh lebih baik dan mudah dikontrol dan bisa dilacak kemana bukunya pergi. Jika rekan-rekan merasa tutorial ini bermanfaat untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, klik komen di bawahnya, tekan tombol like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.